Halo sahabat PP, jumpa lagi di Explain. Di episode kali ini, kita ngobrol tentang Common Data Environment atau CDE. Sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sering jadi pembeda antara kerja proyek yang rapi dan kerja proyek yang kurang efektif. Bersama saya Lazuardi, selaku BIM Koordinator di Proyek Divisi Gedung, kita bahas seperti apa sih penerapan dan pentingnya CDE di proyek. Karena kalau kita jujur, banyak masalah di proyek itu bukan karena personelnya kurang kompeten, tapi karena dokumen di proyek nggak diatur dalam suatu sistem yang jelas. Hal seperti ini sering banget kejadian. Beberapa dokumen seperti shop drawing, approval, dikirim lewat WhatsApp. Tapi revisinya lewat email. Kan nggak efektif jadinya. Lalu ada lagi dokumen di Drive yang katanya sudah di-approve, tapi di lapangan timnya kebingungan. Ada pihak yang bilangnya udah approve, tapi yang lain katanya masih dalam proses revisi. Akhirnya muncul pertanyaan klasik. Kita jadinya pakai yang mana nih? Masalahnya kelihatan sepele, tapi dampaknya bisa kemana-mana. Salah versi bisa menyebabkan salah kerja, dan salah kerja bisa mempengaruhi biaya dan waktu. Kalau kita mengacu ke praktik internasional, yaitu ISO 19650, CDE diposisikan sebagai satu bank data resmi di proyek. Satu platform yang disepakati bersama, bukan cuma untuk menyimpan file, tapi untuk mengelola informasi proyek dari awal sampai akhir. Ada dokumen, gambar, laporan, atau data apapun, kalau mau dipakai di proyek, ya ambilnya dari CDE. Sekilas memang mirip Google Drive, tapi bedanya ada di cara kerjanya. Di CDE, setiap dokumen punya status yang jelas, ada alur kerjanya, yaitu dikirim, direview, lalu di-approve. Dan semua tercatat, siapa, kapan, dan untuk apa. Makanya, CDE bukan sekadar tempat untuk menyimpan file, tapi alat untuk koordinasi proyek. Manfaatnya apa? Pertama, mengurangi miskomunikasi. Semua tim yang bekerja dengan referensi data yang sama, nggak ada lagi debat soal. Yang benar versi siapa nih? Ya kan? Kedua, meningkatkan efisiensi dan akurasi. Proses review, approval, dan distribusi data menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan resiko kesalahan akibat data lama ditekan. Ketiga, memperkuat kolaborasi. Owner, konsultan, kontraktor, sampai tim lapangan, semua bisa bekerja dalam satu ekosistem data, tanpa harus saling kirim file manual berkali-kali. Dan di lapangan, manfaatnya semakin terasa. Tim lapangan bisa mengakses data dengan mudah lewat HP ataupun tablet, tanpa harus buka lagi dokumen bahkan file BIM yang berat melalui laptop. Aksesnya lebih terkontrol, siapa yang melihat, siapa yang mereview, siapa yang approve. Dan setiap ada update atau approval, notifikasinya otomatis masuk melalui email. Tantangan terbesarnya sebenarnya bukan teknologinya, tapi kebiasaan kita. Kalau masih simpan file data sendiri-sendiri, CDE-nya ada, tapi manfaatnya nggak terasa. Padahal CDE dan ISO 19650 itu tujuannya sudah sederhana, supaya kerja proyek lebih rapi, alur kerja lebih jelas, dan keputusan bisa diambil lebih cepat dan lebih tepat. Jadi, CDE itu bukan sekedar tempat menyimpan file, tapi fondasi penting dalam pengelolaan dokumen proyek dan BIM yang lebih efektif. Kalau di PT PP sih, semua proyek sudah pakai CDE sesuai ISO 19650. Kalau di proyek kamu, gimana?